Jam berapa? Jam 12. Baik, jamaah tahlil rahimahullah, sambil menikmati hidangan kita sama-sama menyimak tausiah tahlil oleh guru kita Bapak Kiai Haji Zulfi Fauzi, pimpinan pesantren modern An-Nuqtah. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qala ta'ala fakashafna anka bitra'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sadaqallahul azim. Hadaratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para guru, para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran para guru dan kiai kita menambah keberkahan dalam hidup kita semuanya. Sahibul musibah Kiai Haji Ahmad Hasanuddin beserta keluarga besar Bapak Haji Mursid, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kesabaran, karena memang enggak gampang, enggak mudah orang tua ditinggalkan anaknya. Katanya jauh lebih ringan anak ditinggalin orang tuanya. Mudah-mudahan kepergian almarhumah Hajah Mulyawati binti Haji Mursid menjadi nasihat terbaik dalam kehidupan kita. Kafa bil mauti wa'id. Ini nasihat terbaik ini bagi kita. Cukuplah kematian menjadi nasihat terbaik. Cuman manusia mau begitu, kalau dikasih nasihat rada-rada kurang pada mau dengerin. Apalagi yang dalam keadaan lapar. Ada orang dengerin kalau lagi lapar. Ngomong aja lagi lutan, tuh lagi lapar. Orang lagi lapar mau kasih makan. Kita emang kalau diingetin, dikasih tahu pada nggak mau. Nanti kalau udah ngerasain sendiri baru kita. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian itu datang baru ngomong qala rabbil ji'un, ya Allah kembaliin saya. Itu kalau udah mati. Kalau sekarang mau belum ya, nanti kalau udah mati baru ngomong rabbil ji'un, ya Allah balikin saya. Mau ngapain? Minta dibalikin. La'alli a'malu shalihah fima taraktu, agar saya bisa ngerjain amal soleh yang dulu waktu di dunia saya nggak kerjain. Waktu di dunianya nggak mau beramal,
ibadah, nggak bedanya sama orang yang kafir, gitu ya. Agak mau ibadah. Tapi lumayan kalau ada yang meninggal di kampung yang tadinya PA, kalau ada beneran TV. Kalau ada yang meninggal, ya lumayan seminggu dah, gitu ya. Ntar mau beres seminggu PA lagi ya. Masih penting ya, ada bagus. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Tapi apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ngomong apa juga nggak bakalan udah kalau udah begitu mah. Kalau udah mati mah ngomong apa juga nggak bakalan. Biar kata lintingan juga nggak bisa. Ya kalau lagi hidup mah kita kan ngomong enak banget ketemu gitu ya. Meminjam duit aja misalnya gitu. Kalau lagi sekarang enak ngomong. Haji Arif sehat, Haji Arif alhamdulillah. Haji makanya kayaknya kita melihat mukanya enak. Ngelang duit dulu Pak Haji. Bisa. Itu di dunia sama orang. Tapi kepada Allah ngomong ya. Rabbi rji'un ya Rabb ya. Kembalikan saya pada kehidupan semula saya. La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar saya bisa mengerjain amal soleh yang tadinya saya tinggalin, saya nggak kerjain, nama sholat, nama ibadah, ya. Kadang-kadang kita mau diajak aja masih susah. Manusia itu kan kalau begini nih ciri orang baik nih, lihat ya. Dari hari pertama saya lihat, wah, Masya Allah, tenda aja kayak orang muhajatan. Ini mau nyewa orang ya. Jadi memang sudah Allah tentukan begitu. Beliau mau nggak usah pakai nyewa tenda. Ini bukan kebetulan, enggak kebetulan. Karena nggak ada yang kebetulan, bagi Allah itu semuanya udah ada dalam perencanaan. Ya jamaahnya alhamdulillah ya. Begitu luar biasa jamaahnya, selalu penuh. Dari segi makanan dan buahan juga alhamdulillah. Tukang buah dekat seberang ya, alhamdulillah. Jadi beliau ini orang baik, buktinya yang hadir baik, banyak yang hadir begitu luar biasa. Ketika beliau di rumah sakit pun itu orang satpam aja nanya, emang ini orang apa sih yang sakitnya, orang apa? Kan kalau di kampung memang begitu. Kampung kalau orang udah masuk rumah sakit berarti udah dikit lagi kampung. Karena kalau bulan mau mati belum dibawa rumah sakit kampung saya juga sama gitu. Kalau udah masuk rumah sakit itu pasti pada datang. Banyak juga ngukurnya hidup kita itu waladatka ummuka ya bena adam bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Jadi ngukur hidup itu ketika diberanakin kita mama kita, nangislah kita. Ada nggak yang waktu diberanakin ketawa? Ada nggak yang ketawa pas keluar? Waladatka ummuka ya bena adama bakian. Ma kita ngelahirin, kita yang dilahirin nangis. Wanas haulaka yadhakuna sururan,
yang ada di sekeliling di sekitar kita pada tertawa. Sebetulnya konsep hidup yang benar yang begitu. Hiduplah engkau, biarin engkau menangis, yang penting orang lain pada tahu. Jangan ini mah hidup bodo amat, yang lain mau nangis ngungsep, penting gue enak. Harusnya itu udah ada perlambangan tuh, ketika kita dilahirkan kita nangis, orang yang ada di sekeliling kita termasuk emak kita ketawa. Coba kalau kita keluar dari perut emak kita ketawa, emak kita nangis. Ini gua keluarin sebohong. Nah kemudian isilah hidupmu, ya. Ihris ala amalin takunu bihi idan ya bukuna haulaka dhahikan masrura. Begitu. Isi hidupmu tadi kayak udah bilang, woi lu pada beramal sih. Ayo pada beramal, kan Ustaz kayak juga cuma nggak ngajak, nggak nyuruh doang, ajak doang aja. Ya. Ayo pada beramal, berbuat baik, jangan sampai nanti udah mati baru ngomongin berbuat baik. Dari sekarang ihris ala amalin takunu bihi idan yabquna haulaka dhahikan masrura. Kamu berupaya, berusaha, beramal kebaikan-kebajikan, nanti dilihat ukurannya bagaimana. Tatkala Anda beramal kebajikan dalam hidup Anda, ketika Allah panggil kita, ya Allah panggil Anda, di sekeliling Anda menangisi Anda, dan Anda dalam keadaan tertawa. Kondisinya berbalik, lagi diberanakin, kita nangis, orang tertawa. Pas kita mati, nah ini Romana kagak menyautin. Pas kita mati, ada orang pada nangis, kitanya tertawa. Karena kenapa kita yang tertawa? Innal ladzina qalu rabbuna summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena pas kita mau meninggal, ja'al malaikat, datang dua malaikat. Yang pertama ja'ahul bashir wa ja'ahul nadir. Ada malaikat yang ngasih kabar gembira, ada malaikat yang ngasih ancaman. Ya kalau malaikat ngasih kabar gembira, disetelin dah tuh surga. Ya, disetelin surga. Enak. Kayak orang sunat aja, bocah sunat coba. Kenapa berani sunat? Kita kenapa berani sunat? Karena ada janji-janji dan berita bagus. Kalau sunat dipotongin ayam, yang lain nggak boleh ngocel dikit juga. Terus kalau tanpa persetujuan kita, nggak bakalan tuh paha ayam diambil sama orang. Kalau sunat dapat persenan banyak, ya kan? Ada hadiahnya, baju baru, kain baru, peci baru, beliin sepeda, makanya mau sunat. Mati kita juga sebetulnya sakit, cuman kok ya karena ada wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ada berita, ada kabar, dipertontonkan, dikabarin bahwa kita bakal masuk ke surganya Allah. Makanya rasa sakit itu hilang. Ya. Kenapa? Udah sunat, perih bukan main. Bocah ada yang belum sunat, belum ini. Nah, boleh ntar bocah kagak berani sunat kan? Sunat bohong. Kalau dibilang sunat kagak sakit, kayak gigit semut, gorong. Musik perih banget. Gigit semut juga, semutnya yang segede kepel. Makanya kita mau sunat, katanya kayak gigit semut.
Kita kalau ingat dulu kalau gede kita tablokin gitu. Apanya kayak duit semut, menurutnya bukan main. Tapi itu kita mau lakonin lantaran apa? Karena ada janji, ada berita baik, ada hadiah, ya. Begitu juga dengan kematian kita, sakit, tapi kemudian kita merasa bahagia, dahikan masruran, kita senang tertawa begitu bahagia hati ini. Lantaran apa? Yang ketika di dunia kita nggak lihat, di dunia kita nggak tahu, ketika memasuki alam selanjutnya diperlihatkan oleh Allah. Makanya fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Fakasyafna anka ghita'ak. Hidup ini banyak yang ngaling-ngalingin kadang-kadang. Jabatan kita ngalingin kita, banda ngalingin, bini kadang-kadang suka ngaling-ngalingin, anak keturunan suka ngaling-ngalingin, ya. Jadi nggak kelihatan gitu, kehalangan dia. Dan pada saat sakratul maut datang, fakasyafna anka ghita'ak, Allah sikap tuh yang namanya hordeng yang nutupin kita. Ngablak kalau bahasa kita, ngablak atau ngablak. Hordeng kalau dibuka kelihatan semua ngablak. Fakasyafna anka ghita'ak. Fabasarukal yawma hadid. Penglihatan pada saat itu jauh lebih tajam dari biasanya. Makanya kelihatan semua, kegambar semua. Yang kemarin mau cari punya orang mulu, punya orang dipocelin. Ada yang punya orang dipocelin, dari punya orang dipocelin. Kemarin suka nge-WA-in bini orang, tahuan ada digambarkan, ngindik-ngindikin bini orang juga. Coba lah aku percaya, coba mati dah. Ya, makanya pada saat kita mati, kita meninggal, maka kebahagiaan yang kita pertontonkan, kita tunjukkan, dhahikan masruro. Gara-gara apa? Gara-gara penantiannya sudah nunggu, subhanallah. Surga yang di dalamnya bidadari. Waduh, janjinya kan di surga kagak keluar-keluar lagi. Khuludu fil jannah khairun minal jannah. Tinggal selamanya di surga jauh lebih baik daripada surga itu sendiri. Kemudian khidmatul malaika, yang ngelayanin malaikat. Kalau di sini mah yang ngelayanin baru RT doang, kelas RT. Itu juga orang mana mukanya udah cemberut aja. Jadi udah 7 hari gue ji, jadi udah cemberut aja gitu ya. Ya kalau ngelayanin waktu orang pesta makali ada besetan kondangan ya gitu ya. Kalau lagi begini mah bagaimana ceritanya? Ini mah yang memang kerja bakti begini mah. Ini semua juga kerja bakti kan. Kerja bakti saya juga ngomong biar sampai jam 3 juga gak bakalan dibayar. Besok aja juga sama. Katanya ngomongnya awang-awang. Ya. Kalau ada penyemangatnya mau tegang. Sama kayak RT lagi ngasih makanan, awang-awangan. Jadi dengan amal kita, insya Allah ya, kalau kita siapkan diri kita dengan amal ibadah, insya Allah ya, kematian kita adalah kematian yang dhahikan masrura ya, kematian yang begitu menyenangkan bagi kita karena sudah ditunggu oleh berbagai macam kebaikan. Surga kita Allah dari yang melayani malaikat, tetangganya di surga ya, jiwarul
anbiya wal mursalin. Di dalamnya itu tetangganya Nabi sama Rasul. Belum pernah kan bertetangga sama Nabi. Sini mah tetangga kita kan ada yang ngedegin banget. Tetangga ada yang bacot, yang nyonyol. Di surga mah nggak ada yang nyonyol. Karena nggak ada Nabi yang bacotnya nyonyol. Kalau di sini mah tetangga kita belajar dikit doang, udah ada yang ngomongin belanja lagi aja orang. Kita kagak belanja diomongin juga. Orang sih kagak pernah belanja. Siap. Dengan tangga begini kan, jangan banyak atu aja mas beli. Apalagi nih mohon maaf, Haji. Bininya kan udah nggak ada. Coba ada tangan itu si Haji kuat baik. Orang udah gitu kuat baik dia omongin sama tetangga. Romannya udah rada mikir sama perempuannya, bini tangannya belum kering-kering. Romannya pengen gandeng. Dia omongin lagi, kan serba salah ya. Emang janda doang serba salah, Yuda juga serba salah. Dia kagak dandan, itu si Haji kasihan amat selama kagak ada bininya Romana musik banget. Ya kan? Iya, Allah kasihan banget. Kan dia rada dandan rapi gitu. Romana licin. Kayaknya kalau demen orang biar ada licin, diomongin lah. Kalau di surga mah Nabi sama Rasul kagak ada yang ngomongin, yang bacotnya gak ada yang ngomong. Jiwarul anbiya wal mursalin khair minal jannah. Bertetangganya sama para nabi dan para rasul. Bagaimana kagak girang coba? Kita masuk ke perumahan Alam Sutra aja, tetangga kita orang benar semua, itu udah girang kita. Coba kalau punya tetangga bentar-bentar minjem beras, bentar-bentar nggak punya minyak, pusing, ribet ada lu. Kayak begitu. Punya tetangga, ya para nabi dan rasul. Kemudian yang lebih penting lagi, Allah redho berarti dengan kematian kita Allah redho. Ya, kalau Allah redho kan enak, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redho sama kitanya juga redho. Dari kaliman khosyallah. Itu orang-orang yang selalu khawatir, ya Rob, saya udah sholat saya kira-kira terima enggak ya sama Allah. Saya tobat kepada Allah, kira-kira dosa-dosa saya terampuni apa kagak ya? Apa iya amal-amalan saya bisa menghapus dosa-dosa saya? Saya sembahyang dosa saya kehapus apa kagak? Yang kecil-kecil makanya kehapus, yang gede kehapus apa kagak? Tapi insya Allah semua dosa terhapus dengan amal ibadah. Dosa besar gak kehapus, kecuali yang bisa ngapusin cuma ngaji doang. Ngaji, makanya rajin ngaji. Ini mau ngaji kalau ada yang mati doang. Mau mati pada ngaji kalau ada yang mati doang. Ya. Tapi bagus juga itu Pak RT. Gimana kalau misalnya tiap RT seminggu 2 kali dari ngaji lagi, biar sini ngaji lagi. Setuju nggak kira-kira? Insya Allah ya. Jadi
Insya Allah kalau kita amal kita siapin Pak, ya, insya Allah kematian yang bakal kita hadapin juga adalah kematian yang membahagiakan. Itu semua cita-cita kita, insya Allah. Dan jangan malam-malam, sebab kalau malam 7 biasanya suka ada berkat. Sebenarnya bilang jangan malam ya, karena idkhal surur wa ihtiraman ila sahibil musibah, ya, cuma agar menjadi sebuah kebahagiaan pada sahibul musibah, nyenengin dia gitu ya. Karena kalau nanti ada berkatnya kan pulang pada malam, bini udah akan nungguin karena tidur, pas dibuka acaranya basi. Enggak enak. Ya, paham kali. Ya. Kalau saya mah subhanallah dengan meninggalnya almarhumah nggak ada kekhawatiran sedikit pun, karena pertanda orang baik dari awalnya melihat orang baik yang kita bingungin kita nih sebetulnya. Kita nih kalau beliau mau udah naik pesawat, udah naik kereta, udah naik bis. Tuh kalau kayak orang pulang kampung udah naik pesawat, udah naik bis, udah naik kereta. Kita mah tiket aja belum dapat. Tiket aja belum dapat. Tahu dia kita dapat keretanya kelas ekonomi, apa eksekutif, apa kira-kira kita adanya di luar kereta nggak nyangkut. Kalau beliau mau udah baik, ya. Kita nih kira-kira kita mati ada yang ngalilin atau kalilah, gitu ya. Belum tentu. Beliau mah sampai wali kota pada dah, ya benar ya. Kita kadang-kadang RT-nya aja lupa nyalakan. Lagi aja. RT nih RT. RT aja lupa nyelawat kita. Paham ya? Nah, makanya yang kita pikirin ini bukannya yang meninggal. Yang kita pikirin ini diri kita. Insya Allah. Kira-kira kita sebaik almarhum apa kagak? Itu yang bakal kita pikirin. Bagaimana caranya agar kematian kita ilahikan masrura. Ya lagi-lagi, yuk ini dunia ini tempat kita beramal. Ya kita beramal sebaik-baiknya untuk menyongsong kehidupan yang abadi. Bal tuksirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalau dunia jadi target mah kita salah ya. Dunia mah jangan jadi target, akhirat yang utama. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.